siapa yang hadir perlu uang? Suka uang? Siapa yang perlu uangnya banyak? Tuh kan langsung banget. Oke, siapa yang setiap tahun khotbahkan tentang keuangan di gerejanya minimum sekali? Tuh kan perlu uang, tapi waktu ditanya siapa yang khotbah uang, cuma 3-4 orang yang angkat tangan. Gimana mereka bisa tahu kalau kita nggak pernah ngajarkan tentang uang? Jadi uang tidak salah, uang tidak jahat. Yang jahat adalah cinta akan uang. Kita langsung aja straight to the point. Kita akan bahas tentang keuangan yang sehat. Jangan minder kalau uang di gereja kita sekarang sedikit. Semua dimulai dari dikit. Sudah dengar tadi Pastor Babi Chow ngajarkan setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Nah saya hanya mau sharing apa yang kami lakukan. Dari kami hanya punya uang 1 juta rupiah bikin akte yayasan. Dan bagaimana sekarang Tuhan memberkati keuangan di gereja kami. Kami bisa bangun gereja, mulai lagi proyek gereja, yang lainnya bangun gereja di daerah-daerah, tolong gereja-gereja non-denominasi kita, berkati hamba-hamba Tuhan dan lain-lain yang kami lakukan. Nah ini rahasia yang kami praktekkan, mudah-mudahan bisa menolong Bapak Ibu semua. Yang penting sehat, kalau sehat pasti tumbuh, kalau tumbuh pasti berbuah. Siapa yang di sini sudah punya anak? Siapa yang seneng banget kalau anak kita miskin kere dan kita bilang gini, aku berhasil jadi bapak. Enggak ada. Kalau kita anak bapak di surga pengen anak-anaknya hidup dalam kelimpahan. Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi. Nah itu firmannya pinter. Oke, kita langsung lihat firman Tuhan. Ada 3 hal bagaimana membangun keuangan yang sehat. Saya kasih beberapa prinsip, nanti Bapak Ibu bisa ada sesi panel discussion, tanya jawab, bisa tanya detail. Kita mulai langsung dengan yang pertama. Memiliki keuangan gereja yang sehat dimulai dengan cara melihat. Coba bilang sama-sama cara melihat. Ibrani 11 ayat 3 bilang begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang saya lihat sekarang keuangan di gereja kami dimulai dari apa yang dulu saya tidak bisa lihat. Jadi kalau Bapak Ibu mau keuangan pribadi, keluarga, gereja, sinode diberkati melimpah dimulai dengan cara melihat yang benar. Sebelum Tuhan katakan jadilah langit dan bumi, jadilah cakrawala, jadilah hewan yang ada di darat, yang ada di bawah air, yang terbang di udara, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah yang lain. Dia mulai melihat, waktu dia melihat, dia mulai perkatakan. Jadi cara melihat itu bicara yang pertama mengenai visi. Memang uangnya belum ada. Tapi kita mesti lihat dulu gereja kita nanti keuangannya mau seperti apa? 1. Lalu keuangan pribadi kita mau jadi seperti apa? Apa yang kita lihat kita mulai tuangkan. Apakah kita boleh tanya jawab Pak Cawir turun ke bawah? Boleh. Berapa banyak yang adalah gembala jemaat? Bolehkah saya tanya sama Bapak Ibu? Pak, nama Bapak siapa? Gordon Silaban. Nah kalau ada yang bilang namaku Gordon, yang lain menjawablah, hai Gordon. Oke, tolong diulangi Bapak namanya siapa? Gordon. Hiduplah itu gereja. Pak Gordon, Bapak pengen keuangan gerejanya seperti apa? Ini kan semua pendeta, jadi nggak apa-apa lah, buka saja. Seperti apa? Ya seperti apa? Mau jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliar. Miliaran lah. Berapa miliar? Mungkin 10 miliar. Gitu. Cukup. Cukup. Yakin?
Untuk apa 10 miliar? Untuk kebutuhan gereja, Pak. Kebutuhan gereja. Untuk pribadi Bapak sendiri, Bapak mimpi punya uang seperti apa? Ingat lagu itu, biar miskin di bumi, asal kaya di surga. Bapak mimpi punya uang berapa? Ayolah Pak Gordon. Cepatlah, ini pun cuma tanya jawab. Tak bayar. Gereja 10 miliar. Kau pribadi berapa? 2 miliar aja. Bisiklah. 2 miliar aja lah, oke. Baca ayat lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. For God who is able to do exceedingly abundantly more than we ask or imagine. Masalahnya saking keadaan susah, kita udah gak bisa lihat apa-apa lagi, gelap. Asal bisa bayar listrik besok, cukuplah sudah. Dan kita pakai ayat ibadah disertai rasa cukup, sangat menguntungkan. Itu ayat pelarian bro. Kita harus bisa mulai melihat. Kesaksian ya, kita susah banget. Mulai gereja cuma 1 juta rupiah. Sewa gedung. Gedungnya itu yang boleh di Sudirman. Rupiah terhadap dolar 2.000 rupiah. Naik ke 4.000, naik ke 7.000, naik ke 9.000. Masih ingat masa-masa yang enak itu? Pernah sampai ke 17.000. Disitulah Ciputra, terima Tuhan Yesus. Itu konglomerat, terima Tuhan Yesus. Saking utangnya jadi 7 turunan. Yang konglomerat aja cari Yesus, apalagi gereja yang cuma sewa. Dari gedung 1 mau dibeli sama orang lain, dipindah ke gedung lain. Pindah ke gedung lain, dibeli sama perusahaan. Ya iyalah yang punya duit banyak yang diterima. Dipindah lagi ke gedung lain. Dibeli lagi sama orang, diusir lagi. Pindah ke gereja lain, itulah nasib gereja yang gak punya uang. Tapi saya melihat dengan mata iman saya bahwa gereja akan punya gedung sendiri. Gereja punyanya Tuhan. Tuhan yang membangun gereja ini, Tuhan yang mencukupi semuanya. Gereja kami, ini yang saya lihat ya Pak Gordon ya. Gereja yang tidak minta sumbangan, tapi gereja yang memberi bantuan. Setiap kebutuhan dicukupi. Kalau dulu orang takut jadi pendeta, orang kerja full time, takut madesu, masa depan suram. Kalau perusahaan dunia, perusahaan A, perusahaan B, orang rebutan pengen kerja, mereka bisa kasih gaji besar, mereka bisa kasih fasilitas. Apalagi kerajaan yang tidak pernah bangkrut, yaitu kerajaan surga. Saya bilang gini, Pak Cawir tadi bisik saya, Bapak benchmarknya apa tur keuangan? Yang bimbing saya beberapa tahun dari Price Waterhouse. Lalu kita ikutin Astra, kita ikutin BCA, kita mulai bikin kalau baru masuk sarjana muda, sarjana habis muda sarjana tua ya. S1, S2, pengalaman kerja berapa lama, kalau bisa bahasa, senioritas berapa. Kalau mereka nanti selesai 60 tahun pensiun, mereka hidup dari mana, fasilitasnya apa, sekolah anak-anak, kendaraan, tempat tinggal. Duit udah punya? Belum, tapi keren. Jangan gak punya duit terus kampungan, gak punya duit tapi kelas. Gitu. Jadi kalau tanya gimana keuangan yuk? Jadi keuangan kita nih seperti begini. Kan dia gak tanya duit kita berapa, dia cuma tanya keuangan kamu gimana. Bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih besar. Jadi mulai melihat dulu aja. Yang belum punya rumah, lihat-lihat om. Kan gak salah. Kita baru lihat rumah ke pameran ditanya, Bapak cari mana? Ah enggak cuma lihat-lihat. Jangan, itu namanya minder. Kalau ditanya, Bapak ada yang bisa dibantu cari apa? Yang paling mahal berapa? Tanya aja. Karena kalau kita tanya yang paling mahal, dapat kopi, minimal Coca-Cola. Minimal Aqua. Langsung disuruh duduk. Yang belum punya mobil, pergi ke pameran mobil. Lihat aja, kan gak dosa. If you can see it, what God said in your heart, you can have it.
Ih, Inggrisnya hebat-hebat. Kalau Tuhan udah kasih sesuatu, mulai lihat, itu jadi. Loh, Bapak dulu kejar ibu, lihat dulu atau dengar dari Tuhan? Kan lihat dulu. Cinta turun dari mana? Dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke mana? Dompet kalau di Jakarta. Ada uang abang sayang, gak ada uang sendal, melayang. Lihatlah, lihat itu gratis. Pulang, jangan jalan di mall, nanti malam duduk suami istri di kamar. Sayang. Orang Batak itu panggil istri apa? Honey, wus. Jadi Batak sama Los Angeles ternyata beda tipis. Oke. Honey, kamu mau lihat keuangan gereja kita seperti apa? Tulis. Kita selama ini kan hidup pas-pasan. Kamu mau lihat keuangan kita, keluarga seperti apa? Kayak Pak Gordon langsung 2 miliar. Itu per bulan atau gimana Pak? Tadi saya lupa tanya jelas. Nanti Tuhan jawab, kau kaget Pak Gordon. Oke. Tapi udah percaya sekarang 10 miliar tadi kan? Percaya kan? Percayalah. Saya gak pernah mimpi dulu. Dimulai dari 1 juta rupiah. Dimulai dengan cara melihat. Tuliskan itu. Saya bilang gini, saya gak mau staf gereja kampungan. Saya mau bawa mereka lihat dunia. Staf kami itu ada saksinya kalau saya bohong. Saya udah bawa mulai pertama gak punya duit ke Bandung dulu. Saya bilang Bandung itu kota lautan api. Loh iya kan? Enggak semua kota lagunya dinyanyiin. Bandung ada kan? Halo, halo Bandung. Coba Medan apa lagunya? Nah saya bilang mainlah ke Bandung. Lalu belum ada uang, kita ke Taman Safari. Tengoklah saudara-saudara, ciptaan Tuhan saya bilang. Walaupun orang bilang mirip, kita lihat mirip gak? Lalu bawa ke Bali, bawa ke puncak. Gak apa-apa mulai, tapi kan lihat dunia. Loh jemaat kita yang datang pengusaha, ada pejabat, dia ngomong apa? Hah? Apa Bali? Belum pernah ke Bali. Bagaimana bisa bawa mereka ke Bali? Dimulai dari visi. Saya lihat staf saya gak kampungan, tapi mereka lihat dunia. Saya bawa, ini bukan sosokan loh, cuma punya 1 juta. Entah bagaimana Tuhan bisa buka jalan. Udah ke Singapura, udah ke Malaysia, udah ke Korea, gak operasi. Udah ke Jepang, udah ke Bangkok, udah kemana ke Phuket. Bayangin duit 1 juta gimana caranya? Jual ganja? Kan enggak. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, tepuk tangan dulu. Dimulai dari apa? Mata yang melihat. Mata jasmani boleh sipit. Mata rohani harus tajam. Sadap. Tulis gereja kita keuangannya mau seperti apa. Tuhan kita bukan Tuhan yang pas-pasan. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Cara melihat bicara mengenai visi dan apa yang saya lihat 20 tahun yang lalu sekarang jadi kenyataan. Yang kedua mesti punya iman. Apa yang membedakan kita dengan organisasi yang lain mungkin yang tanpa Tuhan. Kalau kita bukan hanya punya visi tapi kita punya iman yang memungkinkan visi itu bisa dicapai. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita apa? Gereja kita berkelimpahan dong sehingga bisa memberkati orang lain. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak-bapak pendeta ini pernah ngalami kayak saya gak sih? Ke ATM terus ada tulisan begini. Maaf saldo Anda tidak mencukupi. Yang pernah ngalamin angkat tangan dan bilang saya. Orang jujur masuk surga, ya ampun terharu. 90% pernah ngalami. Waktu saya alami itu, mimpi udah besar kan? Saya gak kecil hati. Saya bersyukur, loh Pak kok saldo tidak mencukupi bersyukur. Yang saya bersyukur kan yang ngantri banyak kan kalau ke ATM kan. Kalau duit udah banyak kan internet banking ya dong. Yang saya bersyukur terima kasih Tuhan. Mesin ini tidak bersuara. Kalau bersuara habis kita. Kan ada timbangan-timbangan yang ada suara kan. 68 kilo. Ada tuh. Satu saat saya nimbang. Teman saya di belakang ingin suara. Maaf ini buat orang bukan untuk barang. Kan hampir 100 kilo. Bayangin gak punya duit. Saya masih bisa bersyukur. Karena mesin ATM tidak berbunyi. Hanya tulisan. Tapi di tengah kesempitan itu iman saya bangkit. Nah iman bilang.
Ini amin semangat banget nih, kayaknya perlu sekali uang. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kan Bapak Ibu berharap bukan hanya gereja diberkati, jemaatnya diberkati kan secara keuangan. Dasarnya apa sih yang buat kita masih bisa beriman jadi pendeta? Dasarnya dua, kasih Allah dan kuasa Allah. Apa sih yang membuat kita masih beriman? Karena Bapa sayang sama kita. Dan Bapa berkuasa melakukannya. Saya ulangi sekali lagi, Bapa sayang sama kita, Bapa berkuasa melakukannya. Udah. Pernah lihat gak sih anak umur 2 tahun terus duduk di tangga lagi stres bengong. Dek, kenapa bengong? Aduh, papa saya besok bisa kasih makan gak ya? Gak pernah. Karena dia tahu papanya sayang dia dan papanya berkuasa untuk memberi dia makan. Papanya mungkin gak makan, tapi dia lakukan itu supaya anaknya bisa makan. Nah, kalau konsep ini jelas tentang iman, jalan terus. Jalan terus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Bapa sayang sama kita, Bapa berkuasa melakukannya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat ada uang 10 miliar Pak Gordon. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Tuhan udah bicara. Tuhan udah bicara. Aku yang kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari tepuk tangannya, imannya perlu dinaikkan sedikit. Ayo bilang sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus yang kaya jadi miskin supaya aku yang miskin jadi kaya. Bilang sama sebelahnya, tunggu tanggal mainnya bro. Yang pertama, cara melihat. Bilang kiri kanan aja gini. Lihat ke depan. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir. Melihatnya udah benar, berpikirnya harus benar. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bilang gini, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Saya mau coba nulis kalau bisa ditayangkan dengan cam, apakah mungkin Pak? Manusia hidup terdiri dari apa aja Bapak-bapak pendeta? Roh, jiwa, tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi saya Juan Mogi, JM, adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini kan cuma tempat kan, waktu kita meninggal kita kubur, kita gali lagi, habiskan, cuma tinggal tulang, gigi, kuku, cincin kawin. Makanya jangan isi banyak-banyak di peti mati. Sumbangkan buat teman-teman gereja yang lain. Nah, uang ada di daerah mana? Tubuh dong, ya kan? Tubuh kan panca indera. Makan, lihat, pakai. Disinilah kita perlu pakai uang itu. Rohani kan berhubungan dengan alam roh dong. Makanya waktu kita terima Tuhan Yesus, hubungan yang terputus disambungkan. Kita bisa panggil dia Bapak. Kalau dulu telepon gak nyambung bunyinya apa? Tulalit, tulalit. Waktu kita terima Yesus lahir baru, nada sambung sudah masuk. Tut, tut. Surga angkat. Surga selamat siang, ada yang bisa dibantu. Sambung dia. Roh sama roh kan. Ini udah selamat nih. Kalau udah siap Tuhan panggil ke surga kita sama-sama. Masalahnya ada yang pengen buru-buru gak?
Nggak ada, masih hidup. Kalau hidup perlu apa? Kan nggak bisa dong, kita beli bihun bebek, basah rosi, kadarararara, nggak bisa, perlu uang. Masalahnya nih, ini udah doa puasa kan? Doa puasa. Patahin setan, roh kemiskinan, aku patahkan dalam tiap hari kita patahin setan yang bilang gini, bro, gue jangan dimutilasi, bro, udah patah-patah tiap hari, masih miskin juga. Berarti nih, yang perlu kita, jadi mutilasi itu asalnya dari kekristenan, kita suka patah-patahin setan. Nah, yang ini nih yang mesti dibenerin. Aku berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal sama seperti jiwamu makmur. Jadi makmur di tubuh dimulai dari makmur di jiwa. Berarti pikirannya dulu yang mesti dibenerin. Ah, ini kita mau bahas. Cuma kan kalau tulis-tulis gini keren kan khotbahnya. Oke. Bilang sama-sama cara berpikir. Saya bahas satu aja ya. Mentalitas. Kita suka dikatain, ini saatnya mereka berhenti ngatain kita. Dasar Indonesia mental tempe, marah saya. Kita harus berubah, tunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam mentalnya. Nih area uang, saya nggak kasih contoh orang lain ya. Saya yang perlu berubah dan waktu saya berubah itu berkat tuh ngejar. Kita nggak perlu ngejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kenapa tuh di atas kepala belum turun-turun ke dompet? Karena mentalnya perlu dibenerin. Itu di firman Tuhan kan, Amsal kan. Lagi ayat lagi. Kekayaan orang fasik disimpan bagi orang benar. Kenapa masih disimpan belum masuk ke orang benar? Karena mentalnya perlu diberesin dulu. Contoh mental yang salah dan perlu diberesin. Satu, berkorban. Bukan hanya minta orang berkorban. Menjadi pelaku bukan penyuruh. Nyuruh-nyuruh orang sumbang. Tolong orang susah, kita sendiri gak nyumbang. Saya rubah mentalitas saya dulu memberi, baru saya minta orang memberi. Saya dulu berkorban, baru saya minta orang berkorban. Bahkan sebelum saya minta orang berkorban, orang bisa tahu bahwa spirit kita itu berkorban. Ingin mengalami keuangan yang diberkati, miliki mental sacrifice. Apa bedanya ngasih sama berkorban? Kalau ngasih punya lebih, ya udahlah bagi. Ya kan daripada itu nastar bulukan, waktu Natal dikirim-kirim kue kan. Kita di hati menjerit, tolong jemaat, jangan kirim yang matang, kirim yang mentah. Dia kirim yang matang banyak. Nanti kalau udah kadaluarsa, udah 3 hari, baru kita kasih bagi-bagi. Daripada busuk bagi-bagi, jangan. Kita mesti berkorban. Jangan suruh orang berkorban, mulai dari kita. Kalau memberi karena lebih kita kasih, tapi kalau berkorban bisa dari kekurangan, tapi saya mau memberi. Ciri berkorban tuh sakit. Sakitnya tuh di mana? Bukan di sini kalau memberi, ya. Yang kedua, memberi bukan menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Mental kita gini, saya pendeta nih, ayo ulang tahun pada ngasih. Ayo Natalan pada ngasih, jangan kita ngasih mereka. Kita bikin kado untuk mereka. Itu pada gak enak, oh Pak jangan dong Pak kita harus ngasih. Enggak, ini berkat untuk kamu. Ini kue untuk kamu. Dari mulai mimpi, sekarang setiap ketua sel yang anniversary, baru sanggup anniversary ulang tahun belum. Kita kirimin bunga, kita kirimin kue, kita kirimin kado, gereja yang memberi. Dulu retret, mereka udah susah retret pekerja suruh bayar. Sampai bed diturunin, itu indahnya Indonesia. Mobil bisa ajak tete, ajak mama, ajak sama. Hotel kita itu 2 ranjang diturunin 4 orang. Itu namanya apa yang buat selimut yang tebel itu? Bed cover, ditaruh juga isi orang. Kalau perlu bed tub, kamar mandi diisi sama orang. Dan mereka mesti bayar, udah melayani capek tiap hari Minggu. Sekarang kalau retret pekerja saya bilang ini, gak usah bayar. Karena ini mimpi kami dari dulu, kalian melayani, kita gak pengen kalian burn out.
kita yang memberi untuk kamu. Kita kasih hotel yang bagus, hebat gereja kayak enggak, mulai dari 1 juta, dimulai dari mimpi. Mentalnya berubah, enggak nerima, tapi memberi. Mereka sama gini, serius Pak, serius nih kita enggak bayar apa-apa? Iya. Boleh lanjut gak nih, kayaknya udah mulai marah. Kan aku cuma suruh cerita sama Pak Ginting. Yang ketiga, bayar bukan gratisan. Mental kita banyak gratis. Begitu bayar gini, mahal amat. Ayo coba isi bensin pas bayar. Mahal amat, harus bayar gak? Bayar Om. Keselamatan itu gratis tapi bukan berarti murahan. Saya punya prinsip dalam hidup gini, nggak ada pemberian yang terlalu besar yang dapat saya berikan kepada Tuhan dibandingkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Sekarang masih berikan dan terus akan berikan. Tepuk tangan aja pelit, gimana? Tadi fales sesi pertama, sekarang pelit. Bayar bukan gratis. Contoh gimana Pak? Kan kita suka pergi makan kan? Banyak kan mental kita gini, kalau nonton apa ya pendeta dibayarin dong. Ya kan perpuluhan kan 11 suku ngasih ke 1 dong. Enggak. Saya bilang makan, kan kita tahu diri dong, mahal enggak? Bagi 1 orang berapa? Jangan pendeta jangan. Saya ikut bayar. Kalau makan, kan kita pendeta dong dibayarin, bener harus bayarin hamba Tuhan, saya setuju. Tapi kita harus bayarin, kan anak kita ikut makan. Di mental picture dia gini nih, oh bapak gue yang gratisan kan. Dia tumbuh menjadi apa? Kita kan keluarga gratisan, tiap kali makan dibayarin. Terus waktu kita mau bayar, pengusaha bilang ini, jangan Pak, kita mau diberkati. Pak, ini kan udah 2 kali. Enak di Bapak dong, Bapak diberkatin terus, kapan kita diberkati? Gitu dong. Gak masuk akal kan? Makanya dari 1 juta bisa banyak. Dan mereka cerita, mereka bilang ini, pendeta di Gilgal beda, gak gratisan. Tuh. Satu lagi, jangan suka nawar. Sampai urat darah, keringet habis tahu nggak? Bawa nama gereja lagi. Untuk gereja bro, harganya 5.000. Biasa untung berapanya juga? Iya sebanyak-banyaknya 2 kali lipat lah. Ini kan pedagang Pak Cawir ya. Udah dikasih 2.500 dari 5.000 loh. Bro, untuk Tuhan bro, you nafas yang kasih siapa? Kan Tuhan yang pakai ancam-ancam pula, intimidasi. Terus pas gak dikasih bilang ini, udah yuk doa dulu deh, gitu. Itu kan gak bisa tidur dia 3 hari. Gini nih saya ajarin ya. Kalau nawar barang kan kita ngecek dulu. Sekarang tinggal buka Google kan. Pak harga terbaiknya berapa? Kan kelas. Dia bilang 3.000 Pak. Udah ngambil untung, itu bohong tuh biasanya. Gak mungkin dagang ngambil untung tapi bisa juga jujur. 3.000 ya udah bayar. Tapi orang lihat Kristus dalam hidup kita. Mau bikin kejutan gak di Sumatera? Kita tanya, berapa Pak? 5.000. 6.000 bisa gak? Itu udah. Itu penuh Roh Kudus langsung. Gak apa-apa deh, saya dipermalukan sesi ini gak apa-apa. Coba tanya kiri kanannya, lu kalau nawar keterlaluan gak? Coba tanya sebelahnya. Yang keempat, mental yang perlu diperbaiki, meminjam atau hutang. Yang kelima, menggunakan orang, using people. Di gereja kita tuh ada penyanyi. Kalau kita bikin acara apa, saya bilang ini, tanya profesional ya, fee-nya berapa? Oh jangan, tetap bayar. Masalah dia mau balikin, itu urusan dia.